Apa jadi kalau Malaysia tutup pipe ekspor sawit? Negara gergasi boleh kelaparan nampaknya. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini. Walonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, kebetulan ya ada satu request dari DM Instagram yang minta saya untuk mereview satu account TikTok yang nampaknya ini kompilasi video AI dan kata-kata dan ayat yang baru saja saya ucapkan di depan video tadi, geng, ya, mengutip dari ayat ini. Apa jadi kalau Malaysia tutup pipe ekspor sawit? Negara gergasi boleh kelaparan. Menarik ini. Kita akan coba mengulas, geng, ya, bersama-sama seperti apa videonya, ya. Dan betulkah jika ekspor sawit dekat Malaysia ditutup, negara gergasi boleh kelaparan, guys? Wah, ini menarik, geng, ya. Oke, kita akan coba nonton, guys, bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya, geng, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan sertakan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Alright, kita akan coba nonton, geng, ya, seperti apa videonya. Dan oke, ini aku baru tahu nih. Ingatkan Indonesia aja, geng, yang menjadi raja sawit, ya. Ternyata Malaysia pun juga cukup buat ketar-ketir ini. Kita coba lihat. Pernah terfikir tak apa jadi kalau Malaysia tiba-tiba stop ekspor kelapa sawit? Negara gergasi dunia boleh merana dan kelaparan, bro. Paling teruk terjejas confirm India. Dorang import sampai 3 juta tan setahun. Kalau kita stop, minyak masak dorang boleh putus bekalan terus. China pun sama tercekik. Dorang sangat perlukan sawit kita untuk kilang industri, makanan bungkusan, sampaikan pengeluaran biodiesel pun boleh lumpuh. Pakistan dengan negara Asia Tengah lagilah kesian. Ratusan ribu tan dorang borong dari kita semata-mata untuk kelangsungan minyak masak harian rakyat dorang. Kenapa dorang gelabah? Sebab sawit kita jauh lebih murah dan stabil. Dorang pula tak ada tanah luas nak buat ladang gergasi macam kita. Tanpa sawit Malaysia, kos pengeluaran naik. Harga roti, kuih dan makanan segera dorang akan meroket. Akhirnya marhain kat sana yang akan derita. Kecil-kecil cili padi, bro. Sawit Malaysia rupanya urat nadi perut dunia. Hebatkan negara kita. Komen sawit power dan share video ni. Oke, ini aku baru tahu, guys, ya. Ternyata tidak boleh diremehkan begitu saja, guys, ya. Cukup menakutkan juga, geng, ya, kekuatan sawit yang ada di Malaysia, guys, ya. Pokok sawit ini, ya. Dan aku baru tahu ternyata India, Pakistan pun juga impornya dari Malaysia nih, guys. Ya. Ingatkan hanya di Indonesia saja, guys. Malaysia pun juga sama juga, guys, ya. Dan lagi, geng, ya. Ini juga ada satu video lama sih, ya. Ada video lama dikarenakan harga anjlok, petani Indonesia rame-rame jual sawit ke Malaysia. Ini di tahun 2022. Tak pastilah kalau sekarang macam mana, geng, ya. Kita coba nonton. Oke, guys, hari ini kita mau bawa buah ke Malaysia. Kita bawa hari ini 30 ton. 30 ton? Soalnya harga buah di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Nah, di Malaysia harga TBS itu apa ya? TBS, tak pasti kawan-kawan boleh komen. Aku lupa ingat lah. TBS, T buah. Yang jelas B itu buah. Buah, S-nya sawit maybe. Tanaman buah sawit atau tak pastilah. Harganya di kisaran 3.500 hingga 4.500 per kilogram. Berarti lebih murah lagi maybe kalau di Indonesia atau macam mana nih, geng, ya. Oke, ini di tahun 2022, tapi tak pastilah kalau sekarang nasibnya bagaimana, kan. Oke, ini aku juga baru tahu, guys. Ternyata cukup power juga, ya, sawit yang ada di Malaysia. Ini sampai
tidak menutup kemungkinan maybe ya dari perusahaan atau company ya dekat Malaysia mungkin juga menerima sebagian sawit-sawit yang ada di Indonesia juga, aku tak pasti lah geng ya. Tapi ya boleh jadi seperti itu geng ya. Tapi ada tapinya nih guys. Kalaulah memang benar-benar dibuat stop, wah rasa-rasanya aku kurang setuju lah guys. Kurang setujunya apa? Takutnya nanti Malaysia sakit juga karena putaran keuangan negara Malaysia akan terkesan dengan besar juga geng ya. Itu tapi mantap juga guys. Aku baru tahu ternyata Malaysia juga penghasil sawit yang cukup besar juga, bahkan sampai-sampai diekspor di India dan juga di Pakistan. Dan by the way, nah ini guys ya. Ternyata ramai ingat kelapa sawit ini setakat buat minyak masak nak goreng ikan saja. Hakikatnya inilah hero tak didendang yang ubah nasib ratusan ribu keluarga B40. B40 ini maknanya apa? Boleh komen guys ya. B40 dan Felda dekat Malaysia. Ini sesuai dengan yang saya baca di postingan video ini guys ya. Kita coba tengok guys. Nampak macam pokok biasa tepi highway, tapi hakikatnya buah merah ni lah mesin cetak duit berbilion ringgit untuk ekonomi Malaysia bro. Asalnya dari Afrika, tapi sawit ni lah senjata rahsia Felda yang berjaya keluarkan ratusan ribu keluarga marhain kita dari kepompong kemiskinan. Sedar tak sedar, kita ni antara pengeksport sawit terbesar dunia. Industri gergasi ni dah bagi kerja kat lebih 500,000 rakyat. Minyak dia bukan setakat untuk goreng ikan, sabun mandi, lipstik binikau, coklat, sampaikan minyak enjin diesel pun pakai sawit. Lagi power, pokoknya tak ada istilah membazir. Pelepah jadi baja, tempurung jadi bahan bakar kilang, sisa perahan pula jadi makanan ternakan. Senang cerita, dari dapur rumah sampai ke pasaran saham, sawit ni urat nadi kita. Tanpa sawit, memang goyang keuangan negara. Rupanya pokok tepi jalan ni hero sebenar kita kan? Komen sawit power kalau kau nak lagi fakta rare Malaysia. Nah, jadi betul lah geng ya, seperti yang saya katakan tadi, kalaulah memang ditutup ekspor, rasa-rasanya jangan dong, karena itu akan menimbulkan bias atau impact yang cukup besar ya keuangan yang ada di negara Malaysia. Tapi by the way ngeri juga guys ya, power juga nih sawit yang ada di Malaysia guys ya. Dan saya guys nak tanya satu soalan untuk kawan-kawan. Tadi maksudnya keluarga B40 mungkin keluarga yang kurang mampu. Kalau di Indonesia kan maknanya cukup kasar kan geng. Bantuan teruntuk keluarga miskin yang ada di Indonesia, miskin. Saya pernah dengar ya perbedaannya begitu. Kalau di Malaysia mungkin bukan keluarga miskin tapi maybe keluarga B40. Betul tak? Yang kawan-kawan ini boleh komen di ruang komentar. Nah, betul. Satu pokok sifar pembaziran. Nah, iya juga ya. Pelepah jadi baja, sisa jadi dedak hewan ya. Dan juga guys, belum para pegawainya ya kan. Bisa menarik pegawai tempatan dan juga asing, terutama Indonesia nih geng ya. Ramai sekali rakyat Indonesia yang bekerja di sawit Malaysia guys. Wah, ini thank you. Mantap juga nih geng ya. Dan ya, jika kita berbicara tentang bagaimana chaosnya berita akhir-akhir ini ya, apalagi perang di Timur Tengah guys ya. Tidak jauh-jauh dari satu benda, yaitu minyak. Ternyata ada nasib 11 juta nyawa dalam gelap krisis terburuk yang dunia sengaja abaikan. Nah, kita coba lihat. Satu dunia sibuk pandang Timur Tengah, tapi sedar tak? Ada 11 juta nyawa kat Cuba tengah mati perlahan-lahan dalam gelap. Bila bekalan minyak terputus akibat sekatan geopolitik, Cuba sekarang lumpuh total. Negara tu gelap gelita berhari-hari tanpa elektrik. Bayangkan struggle orang. Hospital terpaksa pakai emergency mode, mesin nyawa terhenti. Nak makan pun rakyat terpaksa masak guna kayu api tepi jalan. Penerbangan batal, minyak tanah habis. Negara tu seolah-olah terputus dari dunia luar. Jeritan rakyat marhain dorang langsung tak didengari. Ini krisis kemanusiaan paling teruk sejak zaman Soviet. Slogan dorang sekarang, tanah air atau mati. Pemimpin bergaduh, rakyat kelaparan. Benda ni amaran untuk kita. Bila negara terlalu bergantung pada bekalan luar, silap percaturan
tak mustahil ekonomi dan hidup kita pun bergelap macam dorang. Kalau krisis putus bekalan ni langgar negara kita, duit banyak pun tak guna bro kalau tak ada persediaan. Komen sikit apa pendapat kau? Ini ya, kalau kita bicara tentang persediaan, maybe di saat chaos itu ternyata penting juga guys ya. Alamak, ya. Jadi maybe betul lah yang dikatakan oleh admin ya. Ini semua adalah amaran untuk kita sebagai ketua keluarga, terutama untuk bapak-bapak ini ya yang di luar sana ya, abang-abang, para suami-suami ya. Bener juga ya. Jadi mungkin dari sini kita bisa mempersiapkan diri ya dan mula boleh berjimat ya, berjimat cermat, berhemat cermat dari mulai sekarang ya. Kalau perlu kita mungkin boleh stok simpan makanan-makanan yang mungkin nanti bisa menyelamatkan keluarga kita ya. Terkadang aku mikir begitu guys ya. Apalagi dengan berita yang sekarang ya, yang cukup mengerikan, chaos ya, kita tak tahulah ya. Dan sekarang saya juga mendengar ada beberapa negara-negara yang sudah mulai mewajibkan dari 1 minggu, ada 1 atau 2 hari dalam 1 minggu ya, mereka work from home. Jadi mereka kerja di rumah ya, karena itu tadi geng ya, berjimat untuk berhemat bahan bakar, berhemat minyak ya. Itu oke, ini menarik guys. Kira-kira tindakan apa guys ya yang boleh kita lakukan apabila kita harus membeli atau menyimpan makanan-makanan yang boleh jadi kita boleh simpan. Nah, ini ada satu video yang menarik guys ya, dari channel atau account Benz ya. Ini tolong di subscribe, di follow juga guys ya. Kita coba nonton. Semua orang gelak bila aku beli beras banyak dulu, tapi kali ni aku nampak benda yang sama nak jadi balik. Aku ajak laki aku prepare sikit, tapi dia relax je. Dia kata jangan tengok berita sangat. Dia kata tengok duit pergi mana, bukan tengok headline. Orang besar tengah susun permainan. Tapi aku tengok minyak makin tak stabil, berita makin panas. Aku takut benda ni betul-betul jadi. Aku pernah over dulu time PKP sampai membazir. Tapi kali ni aku tak nak ulang silap sama. Jadi aku buat cara aku sendiri. Tak banyak, tak sikit. Cukup untuk tenang kalau apa-apa jadi. Bukan sebab aku percaya 100% berita, tapi sebab aku tak nak menyesal lagi. Kau pula macam mana? Tim prepare atau tunggu jadi baru nak panik? Prepare lah. Sementara tu upgrade skill. Belajar buat website guna AI dalam beberapa minit. Link kat bio. Semua orang itu ya. Oke, last oke juga ya. Kita harus jadi kreatif guys memang guys ya. Kalau aku kak pilih prepare kak ya. Aku pilih prepare ya, karena itu sangat penting sekali. Jadi ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Nah itu cukup menarik guys ya. Jadi prepare-nya tak harus banyak-banyak ya. Mungkin boleh beras 10 kilo, gula mungkin 8 kilo atau 5 kilo kan. Garam ya, garamnya berapa kilo. Tin, makanan tin. Nah itu boleh sardin, kornet atau apapun, sosis ya, telur. Nah itu cukup penting guys ya. Kopi, yang suka kopi teh ya, tea. Nah itu guys cukup penting ya. Pelan-pelan beli sikit-sikit dulu ya, tapi tak terlalu banyak juga ya. Yang pasti stok makanan itu cukup penting ya. Jaga-jaga. Kalaulah memang ada suatu kejadian yang cukup menggemparkan ya, kita kan tak pasti lah guys, daripada kita panik buying ya kan. Jadi kita mungkin boleh prepare guys ya, kita tak tahu apa yang terjadi nanti kan. Itu kalau kalian bagaimana guys, tim prepare atau tim yang tiap bulan cukup saja? Ya kan, boleh komen lah guys di ruang komentar guys ya. Tapi itu semua terpulang dengan kita masing-masing guys ya. Terkadang kita tak tahu lah bagaimana kondisi keuangan seseorang ya. Prepare sekedar yang mampu saja guys ya, itu boleh juga. So gimana geng, menurut komentar kalian ya? Boleh komen di ruang komentar guys. Ini menarik sih ini ya. Oke, jadi di channel Beans ini guys ya, menedahkan ada berita-berita yang cukup menarik, tips-tips yang boleh kita lakukan ya.
Nah ini 10 barang wajib ada masa kecemasan. Cari dekat Speedmart je. Oh oke. 10 barang wajib ada masa kecemasan. Cari dekat Speedmart. Oke, kita coba tengok guys. Kalau berlaku gangguan bekalan esok, rumah kita ready ke? Jom kita tengok cara prepping murah yang semua orang mampu buat. Pertama sekali air minum, botol kecil atau tong 5 liter pun okey. Satu orang perlu 2 liter sehari. Beras, tepung gandum, gula, garam. Barang asas ni tahan lama dan boleh masak macam-macam. Beli sikit-sikit setiap bulan dah cukup. Kurma bagi tenaga cepat, susu pekat untuk kalsium, bihun senang masak. Semua ni bawah RM10 je satu item. Kacang dal dan ikan bilis kering sumber protein murah. Tahan berbulan tanpa peti sejuk, masak cepat pula tu. Buat senarai simple, kira bajet RM20 sebulan pun dah boleh mula, tak payah beli semua sekaligus. Susun ikut kategori, label tarikh beli. Guna yang lama dulu, tambah yang baru belakang. Senang nak check stok. Set reminder check stok setiap 3 bulan. Pastikan tak ada yang expired, putar guna barang lama dengan yang baru. Libatkan semua ahli keluarga, ajak anak-anak mana bekalan kecemasan, macam mana nak guna, buat drill simple kat rumah. Prepping bukan pasal takut, tapi bersedia. Dengan bajet marhain pun kita boleh jaga keluarga. Korang dah mula ke belum? Kalau berlaku gangguan bekalan esok, rumah kita ready. Marhen itu apa, geng? Aku sering sekali mendengar kata-kata marhen. Bekalan marhen. Boleh komen guys. Marhen itu mungkin tipis mungkin ya. Maknanya dari keuangan menipis atau sedikit maybe ya, tak pasti. Kawan-kawan boleh komen di ruang komentar. Oke. Satu tips yang cukup menarik ya, yang diulas atau didedakan oleh channel account TikTok Benz. Kalaulah ada gangguan elektrik, macam mana nak masak makanan? Nah, perlu sediakan beberapa tong gas ya. Karena nampaknya di luar sana sudah ada lumayan ramai, walau tak banyak sih guys, lumayan ramai orang-orang yang sudah beralih dari tong gas menuju ke kompor elektrik nih. Nah itu ya. Tapi jujur guys, kalau saya sendiri, kalaulah ada masa atau waktu krisis seperti itu, aku tak bisa bayangkan seandainya kita hidup tanpa listrik guys. Serius, kalau aku tak boleh. Ya gimana tak boleh guys ya. Yang selalunya tengok internet, kita akhirnya jadi buta internet. Kita tak tahu apa yang berlaku di dunia kan. Berita-berita kita tak boleh tengok. Kerjaan Wak Lonjong nih sekarang nih, menghibur kawan-kawan juga memerlukan internet, memerlukan listrik kan. Aduh, macam mana guys kalau hal itu berlaku kan? Allahu alam lah guys, Allahu alam. Kita hanya boleh berpasrah ya, dan berdoa yang baik-baik saja. Semoga tidak sampai ke tahap yang seperti itu, benar-benar krisis yang sangat darurat sekali, emergency. Semoga tidak seperti itu geng ya, amin ya robbal alamin. So guys ya, macam mana boleh komen di ruang komentar. Dan ya, kembali lagi ke topik yang tadi kita ulas di awal ya. Ini aku baru tahu ternyata memang cukup power guys ya, sawit kepunyaan Malaysia, sawitnya cukup power ya. Dan aku tak sangka ternyata syarikat-syarikat yang ada di Malaysia, kilang-kilang minyak sawit yang ada di Malaysia, ternyata juga melakukan ekspor di luar negara ya. Contohnya ini di Pakistan iya, di India juga iya guys ya. Oke. Ingatkan hanya Indonesia geng ya. Malaysia pun juga ternyata cukup power. Tapi kalau sampai disekat apa istilahnya, kalau sampai tutup ekspor, wah itu juga agak bahaya guys ya. Bahayanya apa? Kalaupun stop ekspor, yang sakit ya pasti ya kita sendiri guys ya. Karena putaran keuangan negara kita pun akan terkesan dan impactnya cukup besar kan. Kalau menurut kawan-kawan macam mana ya? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Terbaik untuk Malaysia guys ya. Oke geng ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini geng ya. Saya harus pamit dan minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari Alfudio sama dari video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita nonton sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. See you, bye bye.